Pi Network Indonesia. Selama ini, banyak orang terus mengajukan pertanyaan yang sama. Pi Network ini sebenarnya akan jadi apa? Pertanyaan itu terdengar wajar. Tapi jujur saja, pertanyaan itu sudah mulai kehilangan maknanya. Karena hari ini, Pi bukan lagi soal akan jadi apa. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah ini. Jika Pi digunakan sekarang, siapa yang benar-benar siap memakainya? Inilah titik yang sering terlewat oleh banyak pionir. Fokus masih tertuju pada masa depan, pada harga, pada janji. Padahal, di saat yang sama, fondasi yang menentukan masa depan itu sudah mulai berdiri. Pi sudah melewati fase ide. Pi sudah melewati fase konsep. Dan Pi juga sudah melewati fase sekadar membangun komunitas. Sekarang, Pi berada di fase yang jauh lebih serius. Fase di mana infrastruktur mulai disiapkan untuk digunakan, diuji, dan dipertanggungjawabkan. Di fase ini, yang diuji bukan lagi teknologinya saja. Yang diuji adalah kita sebagai penggunanya. Apakah kita benar-benar memahami apa yang sedang dibangun? Atau kita hanya berharap suatu hari angka di layar berubah menjadi nilai? Video ini bukan pengulangan pembahasan sebelumnya. Ini bukan cerita tentang janji besar atau narasi masa depan yang jauh. Ini adalah pembahasan tentang posisi Pi hari ini, dan tentang satu pertanyaan penting yang akan menentukan semuanya. Ketika Pi mulai dipakai sebagai alat, apakah kita siap menjadi bagian dari ekosistem? Atau hanya penonton yang menunggu hasil akhirnya saja? Jika Anda masih bersama saya sampai di sini, maka video ini memang ditujukan untuk Anda. Pergeseran besar, dari narasi ke mekanisme. Untuk memahami posisi Pi hari ini, kita harus jujur melihat pergeseran yang sedang terjadi. Dulu, Pi dikenal sebagai aktivitas menambang di ponsel dan membangun komunitas. Fokusnya sederhana, hadir setiap hari, menekan tombol mining, dan mengajak orang lain bergabung. Itu bukan kesalahan. Fase itu memang dibutuhkan untuk membentuk jaringan dan distribusi awal. Namun fase itu sudah berlalu. Hari ini, Pi tidak lagi berdiri sebagai simbol atau eksperimen sosial. Pi sedang bergerak menjadi alat, protokol, dan sistem. Perubahan ini tidak selalu terlihat mencolok. Tidak ada euforia besar. Tidak ada janji bombastis. Tapi justru disitulah letak keseriusannya. Ketika Open Network mulai aktif, Pi tidak lagi berjalan di ruang tertutup. Blockchain-nya terbuka. Interaksinya nyata. Dan setiap langkah yang diambil sekarang memiliki konsekuensi, bukan sekadar wacana. Di titik ini, Pi tidak lagi menjual harapan lewat roadmap. Ia mulai menghadirkan mekanisme yang bisa diuji. Bukan untuk membuktikan bahwa Pi ada, tetapi untuk membuktikan bahwa Pi berfungsi. Inilah pergeseran yang sering luput disadari. Selama bertahun-tahun, Pi dinilai dari seberapa besar komunitasnya. Sekarang, Pi mulai dinilai dari seberapa matang infrastrukturnya. Dan ini membawa kita pada satu kesimpulan penting. Ini pertama kalinya Pi memiliki alat ekonomi yang lengkap, bukan hanya sebuah token. Di tahap seperti ini, nilai Pi tidak lagi ditentukan oleh seberapa banyak orang menunggu. Nilainya mulai ditentukan oleh seberapa banyak orang yang memahami, menggunakan, dan membangun di atas sistemnya. Sejak titik inilah, Pi berhenti menjadi cerita, dan mulai menjadi mekanisme. Utilitas nyata. Pi bisa dipakai, bukan disimpan. Salah satu kesalahan paling umum dalam menilai sebuah aset digital adalah menganggap nilai lahir dari kelangkaan semata. Disimpan lama, ditunggu, lalu suatu hari diharapkan bernilai tinggi. Namun dalam ekonomi digital yang sesungguhnya, nilai tidak lahir dari disimpan. Nilai lahir dari dipakai. Dan disinilah Pi mulai menunjukkan perbedaan yang sangat mendasar. Selama ini, banyak proyek kripto gagal bukan karena teknologinya buruk, tetapi karena terlalu sulit digunakan. Integrasi rumit. Biaya tinggi. Butuh tim teknis besar hanya untuk menerima satu transaksi. Pi mengambil arah yang berbeda. Fokusnya bukan membuat sistem yang canggih untuk segelintir orang, melainkan sistem yang mudah diadopsi oleh banyak orang. Ketika sebuah pembayaran bisa diintegrasikan ke dalam aplikasi dengan hambatan teknis yang sangat rendah, itu mengubah segalanya. Bukan karena cepatnya proses, tetapi karena siapa saja kini bisa ikut membangun utilitas. Inilah yang sering tidak disadari. Kemudahan integrasi bukan soal kenyamanan. Ia adalah kunci adopsi. Bagi pelaku UMKM, ini berarti menerima aset digital tanpa harus memahami kompleksitas blockchain. Tidak perlu sistem rumit. Tidak perlu biaya besar. Cukup fokus pada usaha dan transaksi nyata. Bagi aplikasi lokal, ini membuka peluang untuk menciptakan layanan yang benar-benar relevan dengan kebutuhan komunitas. Pembayaran bukan lagi hambatan,
melainkan bagian alami dari pengalaman pengguna. Dan bagi developer kecil, dampaknya bahkan lebih besar. Mereka tidak perlu menunggu pendanaan besar atau tim teknis lengkap. Mereka bisa mulai dari ide, lalu langsung mengujinya di ekosistem nyata. Di titik ini, Pi berhenti menjadi sekadar aset yang ditambang. Ia mulai berfungsi sebagai alat transaksi yang bisa ditanamkan ke dalam sistem lain. Karena jika sebuah aplikasi bisa menerima Pi tanpa tim teknis besar, maka Pi bukan lagi eksperimen. Ia adalah alat. DEX dan AMM bukan untuk trading, tapi untuk stabilitas ekosistem. Ketika mendengar kata DEX dan AMM, banyak orang langsung mengaitkannya dengan satu hal, trading. Mencari selisih harga. Mengejar keuntungan cepat. Namun jika itu satu-satunya cara kita melihat DEX, maka kita sedang salah memahami fungsinya. DEX dalam ekosistem Pi tidak dibangun untuk menciptakan euforia. Ia dibangun untuk menopang struktur ekonomi yang sedang disiapkan. Alasannya sederhana. Tidak ada ekonomi digital yang bisa berjalan stabil tanpa mekanisme likuiditas yang sehat. Tanpa likuiditas, transaksi menjadi mahal, lambat, dan tidak dapat diprediksi. Dan tanpa prediktabilitas, tidak ada pelaku usaha, aplikasi, atau komunitas yang mau menggunakan sistem tersebut dalam skala besar. Inilah mengapa DEX dan AMM justru dibangun sebelum ekonomi Pi benar-benar terbuka. Bukan untuk mendorong spekulasi, tetapi untuk menguji apakah ekosistem ini cukup kuat ketika mulai digunakan secara nyata. Likuiditas di sini berfungsi sebagai penyangga. Ia menjaga agar pertukaran nilai tidak rapuh. Ia memastikan bahwa ketika Pi digunakan dalam berbagai aplikasi, sistemnya tidak runtuh hanya karena tekanan transaksi. Dan Pi tidak berhenti di situ. Penerapan verifikasi domain pada token adalah sinyal penting. Ini bukan soal teknis semata, tetapi soal kepercayaan. Pengguna diberi alat untuk menilai apakah sebuah aset benar-benar terhubung dengan identitas yang jelas, atau hanya dibuat untuk mengejar perhatian sesaat. Begitu juga dengan peringkat berbasis likuiditas. Alih-alih angka yang mudah dimanipulasi, jaringan mulai menilai aset berdasarkan kedalaman penggunaan nyata. Ini adalah cara jaringan mengatakan bahwa yang dihargai bukan janji, melainkan partisipasi yang bisa diuji. Semua ini menunjukkan satu hal. Pi tidak sedang membangun DEX untuk mempercepat transaksi spekulatif. Pi sedang membangun fondasi agar ekosistemnya tidak rapuh ketika dipakai massal. Dan di titik ini, kita perlu memahami satu kalimat kunci. DEX Pi bukan dibuat untuk spekulasi cepat, tetapi untuk memastikan ekosistem tetap stabil saat mulai digunakan secara luas. Inilah perbedaan antara proyek yang mengejar perhatian dan ekosistem yang mempersiapkan diri untuk bertahan. KYC dan identitas, filter alamiah ekosistem. Di tengah semua pembahasan tentang fitur dan utilitas, ada satu elemen yang sering dianggap sekadar hambatan, padahal justru menjadi penentu kualitas ekosistem, identitas. Selama ini, pembahasan KYC hampir selalu berhenti pada satu pertanyaan. Kapan selesai? Namun pertanyaan itu sebenarnya keliru. Karena fungsi utama KYC bukan soal kecepatan, melainkan soal kepercayaan. Dalam ekosistem yang ingin dipakai secara nyata, kepercayaan bukan pilihan. Ia adalah syarat mutlak. Tanpa identitas yang jelas, tidak ada transaksi yang benar-benar aman, tidak ada aplikasi yang bisa tumbuh stabil, dan tidak ada ekonomi digital yang bisa bertahan lama. Inilah mengapa KYC bukan sekadar proses administratif. Ia adalah filter alamiah yang menentukan siapa yang siap masuk ke fase berikutnya. Penggunaan teknologi AI memang mempercepat proses verifikasi. Antrian dipangkas. Skalabilitas meningkat. Namun satu hal yang perlu dipahami dengan jujur, percepatan ini tidak berarti standar diturunkan. AI bukan alat untuk meloloskan semua orang. AI adalah alat untuk memastikan verifikasi dilakukan secara konsisten, tanpa kompromi terhadap keabsahan identitas. Dan disinilah realitas yang sering tidak disukai banyak orang mulai terasa. Tidak semua pengguna akan lolos. Bukan karena sistem ingin mengecualikan, tetapi karena ekosistem utilitas menuntut kesiapan. Memiliki Pi tidak otomatis berarti siap menggunakannya. Lulus KYC tidak otomatis berarti memahami tanggung jawab sebagai pengguna jaringan terbuka. Fase berikutnya menuntut disiplin, pemahaman, dan kesadaran akan risiko. Karena itu, kita perlu menerima satu kenyataan penting. Di fase utilitas, Pi tidak membutuhkan sebanyak mungkin pengguna, tetapi pengguna yang siap. Siap secara identitas, siap secara pemahaman, dan siap secara mental untuk menggunakan teknologi ini bukan sebagai spekulasi, melainkan sebagai bagian dari sistem ekonomi yang nyata. Di titik inilah, Pi mulai membentuk bukan hanya jaringannya, tetapi juga kualitas komunitas yang akan menentukan masa depannya. Indonesia bukan lagi potensi,
tapi ujian nyata. Selama ini, Indonesia sering disebut sebagai negara yang cocok untuk P-network, populasi besar, pengguna smartphone masif, budaya komunitas yang kuat. Semua itu benar. Namun hari ini, posisi Indonesia tidak lagi sekadar cocok. Indonesia sedang bergerak menjadi ujian nyata bagi P-network, karena potensi hanya berarti kemungkinan. Sedangkan penggunaan nyata adalah pembuktian. Pertanyaan yang kini harus dijawab bukan lagi seberapa banyak pionir di Indonesia, melainkan seberapa sering Pi benar-benar digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah Pi dipakai di dalam komunitas, bukan hanya dibicarakan di grup diskusi? Apakah pelaku UMKM melihat Pi sebagai alat transaksi, atau hanya sebagai aset yang menunggu waktu untuk ditukar? Apakah aplikasi lokal mulai menanamkan Pi sebagai bagian dari sistem mereka, atau masih menganggapnya terlalu dini untuk digunakan? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini akan menentukan bukan hanya masa depan Pi di Indonesia, tetapi juga bagaimana dunia memandang Pi secara global. Jika Pi gagal menemukan penggunaan nyata di negara dengan karakter seperti Indonesia, negara yang mobile first, komunitasnya aktif, dan terbiasa dengan transaksi digital, maka klaim adopsi massal akan selalu menjadi tanda tanya. Namun jika Pi berhasil digunakan di sini, di tingkat komunitas, usaha kecil, dan aplikasi lokal, maka Pi tidak perlu banyak pembuktian tambahan. Karena dunia akan melihat satu contoh nyata. Di titik inilah kita perlu memahami satu hal penting. Indonesia bukan hanya pasar bagi Pi, Indonesia adalah cermin masa depan Pi. Apa yang terjadi di sini akan menjadi referensi. Apa yang berhasil di sini akan menjadi standar. Dan apa yang gagal di sini akan menjadi pelajaran. Masa depan Pi tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang dibangun, tetapi oleh bagaimana masyarakat Indonesia memilih untuk menggunakannya, atau tidak menggunakannya sama sekali. Dari penonton menjadi partisipan. Di fase seperti sekarang, posisi kita sebagai pionir juga ikut berubah. Kita tidak lagi berada di tahap menunggu sesuatu terjadi. Kita berada di tahap menentukan apakah sesuatu itu akan benar-benar berjalan. Peran kita tidak harus besar. Tidak semua orang perlu menjadi developer. Tidak semua orang harus membangun aplikasi. Namun setiap orang bisa mengambil satu langkah sederhana. Mencoba fitur yang tersedia, memahami cara kerjanya, dan menyadari risikonya. Karena ekosistem yang sehat tidak dibangun oleh pengguna yang berharap cepat kaya, tetapi oleh pengguna yang paham apa yang sedang mereka gunakan. Mendukung developer lokal, memberi ruang bagi aplikasi yang masih berkembang, dan menjaga diskusi tetap rasional, semua itu jauh lebih berharga daripada perdebatan tentang angka. Harga akan selalu mengikuti. Namun tanpa penggunaan nyata, harga tidak punya fondasi. Jika Pi memang ditujukan untuk menjadi bagian dari ekonomi digital yang sesungguhnya, maka masa depannya tidak akan ditentukan oleh spekulasi, melainkan oleh partisipasi. Dan di titik inilah, setiap pionir punya peran. Sebelum kita akhiri pembahasan ini, saya ingin mendengar pandangan Anda. Menurut Anda, tantangan terbesar P-network di Indonesia saat ini apa? Apakah teknologinya, edukasinya, atau justru mindset komunitasnya? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Diskusi Anda bukan sekadar opini, ia bisa menjadi cermin bagi arah ekosistem ini ke depan. Karena P-network bukan tentang siapa yang paling cepat menunggu hasil, tetapi tentang siapa yang mau terlibat membangun prosesnya.